sore semua. Perkenalkan nama saya Hani Roma, NIM 1902007. Baiklah, di sini untuk melengkapi tugas ekofisiologi tentang rekaman akibat kebakaran pada lahan gambut. Nah, baiklah, yang pertama yang harus kita ketahui dulu, ketika lahan gambut terbakar, kita harus mengetahui dulu jenis tanahnya. Gambut. Jadi kita bisa mengambil sampel, kita bersihkan seperti ini. Baru kita untuk mengetahui jenis tanah ini adalah subrek, hemik ataupun fibrek. Nah, kita caranya menggenggam seperti ini. Nah, kita melihat seperti ini. Yang tertinggal ini hanya akar, di mana tanahnya itu kurang dari 15%, maka itu disebut dengan gambut matang atau yang disebut dengan subrek. Nah, baru yang kemudian akibat dari kebakaran pada lahan gambut ini terjadi yang itu disebut dengan turunnya permukaan tanah gambut, di mana kita bisa melihat di sini akar sawit ini menjadi seperti menggantung seperti itu, di mana tanahnya ini semakin turun karena terbakarnya pada bagian atas lahan gambut. Nah, jadi adapun akibatnya yang bisa kita lihat secara langsung, yaitu di mana pelepah ini rusak dan tidak bagus, dan untuk pertumbuhan pada sawit ini juga mengalami cekaman ataupun stres. Nah, kalau kita lihat mengukur tinggi tanaman sawit yang di lahan gambut yang terbakar, kita mengukurnya dari dasar lagi. Nah, di mana kita mengukur dari sini untuk mengukur tinggi lahan sawit, pokok sawit seperti ini. Kalau kita lihat ini tingginya sekitar 2 meter. Tinggi tanamannya. Jumlah daun tombak yang bisa kita lihat di sini adalah 2. Jumlah daun tombaknya 2, cabang 2. Baiklah, untuk mengetahui jumlah keseluruhan daun kelapa sawit yang masih bagus, ada 2 cara. Kita menghitung secara manual atau kita mengetahui terlebih dahulu di mana pelepah pertamanya. Nah, di mana kita tahu bentuk spiral. Oke. Nanti akan saya taruh jumlah spiralnya di bawah ini. Oke. Nah, dari jumlah pelepah ini sekitar 35-an, bisa kita lihat. Nah, untuk panjang daunnya ini sekitar 2 meter. Nah, jadi inilah bentuk tanaman kelapa sawit yang stres atau kena cekaman akibat kebakaran, di mana kita tahu akibat kebakaran itu ada asap, di mana asap itu akan merusak bagian daun pada tanaman kelapa sawit, di mana kita tahu daun itu fungsinya adalah untuk fotosintesis. Selain ini rusak, daerah yang rusak juga akibat sawit itu juga jadi menyebar seperti itu. Contohnya di tanah ini terbakar, namun akan dapat berdampak pada tanaman sawit yang di sekitarnya karena pengaruh asap tersebut dan panasnya. Adapun kita melihat panjang pelepah rata-rata ini sekitar kurang lebih 2 meter. Untuk jumlah TBS yang bisa kita lihat di sini tidak ada, kosong. Dan juga bunga jantan maupun bunga betina juga tidak ada terlihat di sini. Nah, ini menandakan bahwa sawit ini sangat rusak dan butuh perawatan yang lebih lanjut, dan juga unsur hara di tanah yang terbakar ini dia rusak dan atau kekurangan unsur hara begitu, sehingga terjadinya tumbuh-tumbuhan liar seperti ilalang. Itu menandakan bahwa lahan ini tidak baik atau kekurangan unsur hara tersebut. Baiklah, ini adalah contoh pohon sawit yang mengalami kebakaran di mana ini bentuknya tumbang. Nah, adapun cara yang harus dapat kita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan produksi, karena kita tahu sendiri ya,
karena proses terbakarnya lahan sawit ini akan mengurangi yang disebut dengan produksi buah segar kelapa sawit, di mana dia berkurangnya itu 70%, di mana yang tersisa dari hasil produksi itu menjadi 30%. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, adapun untuk pengelolaan tanahnya sendiri, yang pertama kita harus memberikan dosis pupuk 2 kali lipat dari sebelumnya agar tanah gambut ini unsur haranya kembali dengan baik. Baiklah, adapun video dari hasil praktikum yang saya ketahui seperti ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.